Halo Sabreker, apa kabar kalian semua? Balik lagi sama Bang Kim tentunya di channel Kaum Review. Kali ini Bang Kim akan melanjutkan alur cerita dari manhwa yang berjudul Pahlawan Bintang yang Terzolimi part ke-7. Buat kalian semua yang belum nonton part sebelumnya, Bang Kim saranin buat nonton terlebih dahulu supaya kalian gak ketinggalan alur ceritanya. Oke lah, gak usah lama-lama. Buat kalian yang belum subrek, silahkan disubrek terlebih dahulu karena kita akan langsung masuk ke dalam alur ceritanya. Di part kali ini cerita masih berlangsung pada saat pelelangan. Terdengar host mengatakan pelelangan dimulai dan penawaran dibuka di harga 1 juta. Semua orang nampak mulai memberikan penawaran mereka dengan berbagai macam harga. Notifikasi pun banyak bermunculan di depan Lee Kun. Lee Kun yang melihat orang-orang terlalu antusias dengan relik yang hanya tulang itu dan ingin menyampaikan sesuatu kepada Sung Jae. Namun Sung Jae menyuruhnya untuk diam karena keadaan saat ini menjadi sangat kacau dikarenakan barang milik Lee Kun yang saat ini sedang dilelang. Sung Jae pun menjelaskan jika barang itu adalah relik legendaris dan tidak peduli mau apa itu, semua yang dibuatnya berkualitas tinggi. Siapapun yang tertarik pada Divine Relic pasti menginginkannya. Terutama Sain Leo, dia mengelilingi dunia untuk mengoleksi Divine Relic milik Lee Kun. Dia benar-benar kuat dan bersedia menghabiskan berapapun demi barang itu. Sung Jae mengatakan pasti akan terjual sangat mahal dan akan masuk ke rekening Lee Kun yang saat ini dipegang oleh pemerintah. Lee Kun mengetahui hal tersebut langsung berubah drastis. Dia menikmati mereka yang menawar Divine Relicnya sambil memakan popcornnya. Saat penawaran saling beradu, terdengar suara keras dari Stephen yang menawar Divine Relic itu seharga 1 miliar. Membuat yang mendengarnya nampak sangat terkejut karena tak ada lagi yang berani menawar. Akhirnya Big Bone pun terjual seharga 1 miliar dolar di tangan Stephen Marker. Ketika petugas kebersihan sedang berjalan, mereka melihat sebuah bayangan dari luar gedung. Setelah Stephen mendapatkan senjata yang ia impikan, lalu ledakan terjadi dan terlihat seekor disaster yang sedang mencari Divine Relic milik Lee Kun. Langsung saja dengan cepat Stephen memukulnya hingga terlempar. Stephen pun sangat senang karena ingin mencoba relik yang baru ia dapatkan. Namun sesaat setelah itu Stephen tersadar jika menara sihir yang sangat besar pun hancur dan akan roboh. Semua orang yang berada di bawah menggabungkan semua kekuatannya dan ingin menghancurkan menara tersebut agar pulau itu tidak terjatuh. Namun karena menara itu memiliki ukuran yang terlalu besar, maka tidak mempanlah kekuatan gabungan mereka. Dengan skill Apollo Fury milik Hugo, dia menghancurkan menara yang besar itu dengan sangat mudah dan mereka pun selamat dari kejatuhan menara itu. Setelah Hugo berhasil menyelamatkan orang-orang, seekor disaster muncul dan siap menyerangnya. Ternyata disaster sebelumnya tak sendirian, namun disaster itu menggunakan darahnya untuk menginfeksi para warga yang berada di dekatnya. Melihat hal itu, Hugo sangat marah dan akan menggunakan skillnya. Namun ketika Hugo ingin menyerang, tiba-tiba muncul disaster dari belakang dan akan melahap Hugo. Dengan sangat cepat, satu tendangan dari Lee Kun dapat membuat monster tersebut terpental dan menyuruh Hugo untuk fokus menguatkan kekuatannya. Hugo pun berterima kasih kepada Lee Kun karena sudah menyelamatkannya, namun dia dimarahi oleh Lee Kun. Bagaimana bisa Saint Combat tipe sepertinya lebih lemah dari production tipe seperti Lee Kun? Bertengkarlah mereka seperti biasa tanpa menghiraukan keadaan saat ini. Lalu Saint Leo pun segera datang menghampiri mereka berdua dengan ekspresi yang sangat marah karena dirasa mereka sedang menghalanginya yang ingin mencoba senjata barunya. Melihat monster itu, Lee Kun mengingat sesuatu.
mungkin itu adalah tulang yang dibawa oleh Steven. Dengan sangat gegabah, dia menggunakan skill area yang cukup kuat. Skill itu dapat mengurung Lee Kun dan Hugo beserta beberapa warga sipil yang terinfeksi dan satu ekor monster di dalamnya supaya mereka tak menghalanginya lagi. Dengan memegang Big Bone di tangannya, Steven merasa yakin dia akan mengalahkan disaster itu. Semua orang bersorak-sorak akan kedatangan Saint Leo, seakan-akan dialah penyelamatnya. Lalu dengan percaya diri, Steven menghantamkan Big Bone barunya kepada disaster tersebut dan tak terjadi efek apapun. Terkejutlah mereka semua, terutama Steven. Steven pun terus berusaha terus-menerus mengeluarkan kekuatan tersembunyi dari tulang tersebut. Namun membuat disaster itu merasa jengkel lalu balik menghajarnya. Ternyata penghalang yang dibuat oleh Steven merupakan penghalang yang kuat. Bahkan Lee Kun pun tak mudah untuk menembusnya. Dan karena hal itu Lee Kun berjanji akan menghajar Steven. Di dalam penghalang yang dibuat oleh Steven, Lee Kun memiliki rencana untuk mengalahkan satu monster yang ada di dalam. Lee Kun juga berpikir yang jadi masalah adalah banyak sekali manusia yang terinfeksi dijadikan tameng oleh monster tersebut. Lee Kun dengan santai maju dan mengajar salah satu manusia yang terinfeksi sampai pingsan tanpa membunuhnya dan memisahkan semacam parasit yang membuat mereka tak sadarkan diri. Hugo yang tahu cara memisahkan parasit tersebut bersemangat untuk membantu Lee Kun dan membasmi mereka. Mereka pun akhirnya bekerja sama setelah sekian lama tak mereka lakukan. Dengan cepat Lee Kun menghajar dan membuat pingsan mereka semua yang terinfeksi. Disaster itu juga mencoba menyerang Lee Kun, namun semua serangannya dapat Lee Kun hindari dengan sangat mudah. Namun serangan itu tertuju pada para penduduk yang berada di sana. Hugo dengan sangat cepat menggagalkan serangan disaster tersebut. Terjadilah pertarungan antara Lee Kun dengan disaster tersebut 1 lawan 1. Hancurlah berkeping-keping disaster itu di tangan Lee Kun. Lalu muncul banyak sekali notifikasi pencapaian yang didapatkannya. Ia mendapatkan skill baru karena tingkat divinity-nya meningkat. Di luar penghalang terlihat Steven masih bertarung sengit dengan disaster dengan masih membawa senjata tulang idamannya. Di sana Steven masih penasaran kenapa Big Bone tidak mengeluarkan kekuatannya. Lalu muncul aura yang sangat kuat dari dalam penghalang. Terlihat Lee Kun membelah penghalang tersebut. Steven pun nampak heran bagaimana bisa skill Sovereign dihancurkan. Ketika Lee Kun keluar dari penghalang yang dibuat Steven, monster itu merasa jika dia adalah orang yang berbahaya dan harus segera membunuhnya. Namun dengan satu kata diam dari Lee Kun membuat monster itu tidak bisa bergerak, seakan-akan terkena skill gravitasi. Disaster yang memiliki kesadaran itu merasa aneh, mengapa manusia memiliki authority seperti ini? Apakah kau bukan manusia, ucapnya. Dengan santai Lee Kun mendekati disaster itu dan menendangnya hingga terpental. Steven dari kejauhan menyadari akan sesuatu hal yang hanya satu orang yang memiliki energi seperti ini, dan itu adalah Lee Kun. Steven yang tak mau mempercayai hal yang ia pikirkan memukulkan tulang yang dibawanya ke arah Lee Kun. Ditangkapnya tulang itu oleh Lee Kun dan sangat mudah dia menghancurkan tulang tersebut. Steven pun nampak sangat terkejut melihat tulang itu hancur berkeping-keping. Lalu Lee Kun memberikan sebuah pukulan yang membuat Steven sadar jika itu adalah Lee Kun yang asli. Terlemparlah Steven ke bawah sampai menembus pulau terbang tersebut. Dan terlihat keadaan Sophie yang terbangun dengan kalung relik milik Lee Kun yang sudah berada di lehernya. Steven yang terlempar ke bawah, Lee Kun hanya mengejeknya dengan sangat santai, dan Hugo pun terkejut dengan pukulan Lee Kun.
Orang-orang yang sebelumnya terjebak pun juga terlihat sudah selamat dari bahaya. Tidak lupa, Li Kun mengeluarkan piggy bank untuk mengambil barang-barang yang masih bisa dipakai. Lalu Li Kun mengatakan kepada Hugo jika dia ke tempat ini bersama dengan orang lain. Hugo pun bertanya siapa yang bersama dengan Li Kun. Li Kun pun menjawab jika namanya adalah Sung Jae. Mendengar nama itu, Hugo nampak terkaget. Dalam hati Hugo bertanya-tanya, mengapa Sung Jae bisa berurusan dengan segudang masalah berjalan seperti Li Kun. Ternyata kedua anak Hugo adalah fans berat dari Li Kun. Hugo membayangkan apa yang akan terjadi kepada kedua anaknya jika terus berurusan dengan Li Kun. Terlihat Hugo yang berusaha mengalihkan Li Kun dan mengajaknya segera pergi dari sana supaya tidak berurusan dengan Sung Jae dan berurusan dengan pihak Gemini lagi. Lalu terdengar suara Sung Jae dari belakang dan memanggil ayahnya. Hugo pun terdiam mendengar suara yang sangat familiar itu. Sung Jae mendengar semua dan mengetahui jika Li Kun yang bersama dengannya selama ini adalah Li Kun yang asli dan sangat dia puja. Tiba-tiba ada serangan ke arah Li Kun dari sisa disaster yang sudah dikalahkan. Namun slime milik Li Kun menelannya dan Li Kun pun mendapatkan resistensi terhadap racun. Namun Li Kun menyuruh slime itu untuk memuntahkannya karena menurut Li Kun itu adalah makanan yang kotor. Sung Jae yang melihat slime tersebut langsung teringat jika itu adalah salah satu artefak andalan Li Kun. Berbahagialah dia melihat Li Kun yang asli berada di depannya saat ini. Hugo hanya mampu pasrah mengetahui anaknya yang sudah sadar jika Li Kun yang asli berada di depan Sung Jae. Scene pun berubah di sebuah gedung milik kelompok Leo. Mereka sedang mengadakan rapat membahas tentang hilangnya Sain Leo. Lalu saat mereka berdebat, terdengar suara nada dering handphone milik wakil ketua kelompok Leo yang bunyinya merendahkan ketua Leo. Ternyata nada dering itu adalah milik Son Yoha, kakak dari Sung Jae sekaligus anak dari Hugo. Terlihat semua anggota mengkhawatirkan Steven yang hilang, namun tidak bagi Yoha karena dia merasa Steven memiliki tubuh yang kuat, jadi tidak akan mati. Dan Yoha mendapatkan pesan dari Sung Jae. Sung Jae mengatakan jika kita saat ini memiliki om baru dan dia sangat keren. Yoha pun berpamitan pulang terlebih dahulu, meninggalkan anggota lainnya yang sedang mengadakan rapat. Mereka semua yang masih di ruang rapat tampak diam, tak berkutik setelah ditinggalkan wakil dari Sain Leo. Terlihat di kediaman Sophie, banyak sekali wartawan yang menunggunya memberikan penjelasan tentang kejadian penculikannya saat berada di pelelangan Drachma. Sophie pun teringat kembali kejadian diselamatkan saat di Drachma oleh murid-muridnya. Lalu muncul notifikasi yang dapat dibaca oleh semua orang dari artefak kalung yang dipakaikan secara paksa oleh Li Kun di leher Sophie. Notifikasi itu mengatakan jika Sophie harus menceritakan kebenaran 20 tahun yang lalu dan memberitahukan jika Li Kun belumlah mati. Nampak Sophie yang bingung harus berbuat apa karena jika dia memberitahu jika Li Kun masih hidup, pasti Sain yang lain tidak akan diam saja. Namun jika dia tidak melakukannya, maka Li Kun akan turun tangan. Scene pun berpindah di rumah Hugo. Terlihat sepertinya mereka sedang memanah. Terlihat sedang mencoba busur barunya dan busur itu dibuatkan khusus untuknya oleh Li Kun. Dan Li Kun pun terlihat sangat mahir dalam hal memanah. Sung Jae di sini terlihat seperti pelayan khusus untuk Li Kun dikarenakan rasa kagum yang terlalu berlebihan terhadap Li Kun. Terjadilah momen lucu di sini karena Sung Jae lebih mementingkan Li Kun ketimbang ayahnya sendiri.
Lalu Lee Kun terlihat mengecek statusnya dikarenakan saat mengalahkan disaster misteri sebelumnya, ia sepertinya mendapatkan kemampuan baru dan bertambah kuat. Terlihat Lee Kun dapat menciptakan ruangan terpisah seperti layaknya tempat tinggal khusus untuknya di dunia lain. Lalu setelah selesai, Sung Jae mengajak Lee Kun pergi ke suatu tempat yang sepertinya sudah diatur oleh Sung Jae. Lalu ternyata Lee Kun menemui Sung Yuk terlebih dahulu di sebuah tempat makan membicarakan perihal yang mau atau tidak masuk ke kelompok Gemini. Di kepala Lee Kun terlintas korban selanjutnya adalah Sign Gemini. Setelah mengalahkan Sign Aries dan Aquarius, lalu Leo, sangat memuaskan jika Gemini juga ikut dihajarnya. Lee Kun sepertinya merencanakan sesuatu karena dia mengatakan akan bergabung dengan kelompok Gemini dengan syarat lencana milik Cho Sen Hyuk, pemberian langsung dari Sign Gemini itu diberikan kepada Lee Kun karena dirasa lencana itu akan sangat berguna. Sung Yuk pun meminta waktu untuk memikirkannya dan Lee Kun pun terlihat mendesaknya karena Lee Kun akan bertemu dengan orang lain setelah ini. Terlihatlah Sung Jae yang saat ini diganggu oleh seniornya di kelompok Gemini. Seniornya mengambil barang pemberian dari Lee Kun yang membuat Sung Jae melawan karena hal itu barang penting baginya. Namun Sung Jae pun kalah jumlah dan hanya bisa pasrah akan kejahilan seniornya. Seniornya mengecek Sung Jae dan sengaja membahas tentang ibu Sung Jae yang sudah lama tertidur. Karena tidak terima dengan apa yang dikatakan oleh seniornya, dengan aura yang sangat kuat keluar dari tubuhnya, lalu muncul notifikasi jika belati pemberian Lee Kun mengeluarkan skill pemanggilan. Muncullah Lee Kun di depan mereka semua. Seperti biasa, Lee Kun memiliki temperamen yang sangat tinggi. Jadi dia menghajar para bocah-bocah tersebut karena sudah berani mengganggu keponakannya. Sebelum berteleport, ternyata Lee Kun mendapatkan lencana yang diinginkannya dan saat ingin menandatangani kontrak, ia pun menghilang. Lalu akhirnya part ke-7 pun sampai sini dulu nih Sabreaker. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini sampai selesai. Terima kasih juga buat kalian semua yang selalu setia dengan kami di channel Kaum Review. Bang Kim gak bosen-bosen buat ngingetin kalian semua, bagi yang belum subrek silahkan di subrek. Juga tinggalin like dan komentar kalian sebanyak-banyaknya. Terima kasih banyak. Tungguin video dari part selanjutnya yang akan kita upload secepatnya. Terima kasih banyak. Bang Kim pamit, sampai jumpa di video selanjutnya.